cari cowok lagi aja ya girls. Jadi kita cari cowok lagi, nggak usah sama tukang selingkuh gitu. Oke, halo semuanya, nama saya Suci, saya profesinya sebagai nurse. Mungkin itu aja kali ya. Setia menurut KBBI sendiri, setia itu adalah berpegang teguh pada janji, pada komitmen. Itu sih. Jadi kalau misalkan ada orang punya pasangan yang namanya setia, ya berarti dia berpegang teguh pada komitmennya gitu. Topiknya berat ya ini. Nah, kalau selingkuh itu, kalau menurut saya ya sebagai perempuan ya, selingkuh itu adalah ketika kita punya pasangan, kita punya komitmen, lalu dia, misalkan pasangan kita salah satunya mulai chatting atau mulai pergi bareng sama perempuan lain seperti itu menurut saya sudah selingkuh, karena kan tadi melanggar dari komitmen, melanggar dari janji gitu. Itu sih. Kalau misalkan pasangan selingkuh ya, mungkin ada dua ya perasaannya ya. Yang pertama sakit hati, karena kan ketika kita sudah mempercayakan hati kita buat pasangan kita lalu dikhianati, ya pasti kita akan merasa sakit ya. Kan kita udah punya berharap dimana setiap komitmen itu ujungnya adalah sampai ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Nah, itu pasti salah satu pihak akan tersakiti. Dan juga ini ya satu yang saya tekankan, yang namanya perselingkuhan itu tidak hanya menyakiti kedua belah pihak, tapi ada pihak lain juga, contohnya misalkan keluarga, terus kemudian adik dari mungkin yang diselingkuhin seperti itu bisa mempengaruhi juga mereka. Jadi mereka akan takut, aduh aku jadi takut berhubungan nih karena misalkan kakakku diselingkuhin sama pacarnya, jadi aku jadi takut nih mau pacaran atau mau punya cowok kayak gitu. Lalu perasaan yang kedua adalah bersyukur karena apa? Artinya ketika pasangan kita selingkuh, berarti kita ditunjukin nih bahwa dia bukan yang terbaik untuk kita gitu. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa ditunjukkan nih sebelum menikah, misalkan ya ini yang belum menikah ya, kalau yang belum menikah ya udah ditunjukkan bahwa dia mungkin bukan jodoh kita, bukan jodoh yang terbaik gitu. Aduh, susah juga ya, karena kalau saya tipe orang yang setia. Jadi kalau selingkuh ya nggak akan saya maafkan. Tetapi kalau ini dalam hal perselingkuhannya sudah dalam pernikahan, mungkin ya kalau dalam pernikahan selingkuhnya bentuknya kayak gimana dulu nih gitu. Kalau masih chattingan itu kita masih bisa toleransi. Tetapi kalau selingkuhnya sudah pada tahap yang mungkin lebih berat ya, bentuknya kan macam-macam ya seperti kita tahu. Orang dewasa itu mungkin agak berat kali ya. Nah, tapi kalau udah ada anak juga gitu, nah itu banyak pertimbangannya. Tetapi kalau dalam hal masih pacaran sih, ya saya mending cari cowok lagi aja ya, girls. Jadi kita cari cowok lagi, nggak usah sama tukang selingkuh gitu. Kayak gitu ya. Tipsnya ya, sebenarnya sih kalau namanya perselingkuhan itu kita nggak bisa hindari ya. Mau kita menjadi versi terbaik kita udah cantik, kita udah pinter, kita punya banyak uang, tetap kita punya peluang untuk diselingkuhin. Jadi
ya udah jadi versi terbaik kita aja gitu. Kalau misalkan pasangan kita suatu saat selingkuh, ya berarti dia yang memang sudah apa ya, punya masalah dengan dirinya sendiri kali ya. Orang sudah diberi pasangan yang cantik, yang bisa ngurusin dia dengan baik, tapi dia masih merasa kurang. Jadi itu yang harus ditanyakan pada dirinya sendiri, kira-kira kenapa gitu. Itu sih, karena kan manusia nggak pernah merasa cukup ya, tapi kita jadi versi terbaik kita aja gitu. Dan yang paling penting sih introspeksi diri ya. Kita kekurangan kita tuh apa, jadi kita selalu merasa oh saya harus lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain tuh. Mungkin juga ada yang diselingkuhin tapi masih mau memaafkan, itu juga bagus juga sih. Oke, thank you Mbak Suci.